Baik, untuk pemateri sudah datang. Dan sekarang untuk materi luka bakar serta perdarahan dan shock. Untuk pemateri saya persilakan. Mohon waktu sebentar ya Mbak ya. Oh iya, baik. Ditunggu sebentar ya teman-teman. Iya Kak, silakan bisa langsung share screen. Sudah tampak? Sudah Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya terlambat masuk meeting room karena bebarengan dengan tugas kedinasan. Berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan, untuk luka bakar nanti saya sampaikan saya balik posisinya. Jadi saya jelaskan ke perdarahan shock dulu, baru nanti di termin keduanya nanti materi luka bakar. Baik, mohon izin perkenalkan diri, nama Anton FM, jabatan di PMI Kota Malang adalah fasilitator first aid di Pusdiklat PMI Kota Malang. Materi kali ini adalah tentang perdarahan dan shock. Jadi perdarahan dan shock ini cukup menarik karena dalam sebuah musibah yang melibatkan cedera ataupun melibatkan posisi manusia itu menjadi terluka, ya, pasti ada darah yang keluar, sehingga suka atau tidak kita pasti akan melakukan tindakan atau penanganan atas cedera tersebut. Baik, itu lebih jelasnya perdarahan dan shock ini, ya,
Nanti kita akan belajar berkaitan dengan sistem peredaran darahnya secara singkat, kemudian klasifikasi perdarahan, tindakan penanganan perdarahan, penyebab shock, jenis shock, tanda dan gejala shock, tindakan penanganan shocknya. Kemudian untuk perdarahan, pengertiannya merupakan kondisi ya keluarnya darah dari pembuluh darah yang rusak, baik itu disebabkan oleh kasus trauma ataupun sebuah penyakit sehingga menyebabkan darah itu keluar dari pembuluhnya. Kemudian sistem peredaran darah. Di sistem peredaran darah ini dikenal dengan sistem sirkulasi peredaran darah. Pada manusia ini ada dua. Ya. Maksud saya sistemnya ini bersifat tertutup. Bersifat tertutup, kemudian karena aliran darah itu mengalir di dalam tubuh kita, tentu otomatis sifatnya tertutup. Ya. Nah, kemudian sistemnya terbagi menjadi 3, itu berdasarkan pembuluh darah kapiler, berdasarkan pembuluh darah nadi, dan pembuluh darah balik atau vena. Pembuluh darah kapiler ini tentu adalah tempat dari pertukaran zat yang mengangkut darah yang kaya oksigen yang ada di seluruh tubuh kita, terutama di ujung-ujung pembuluh. Atau pembuluh kapiler ini kan teman-teman mungkin mengenalnya juga pembuluh darah rambut, ya, karena tipis sekali. Kemudian pembuluh darah nadi mengangkut darah yang kaya oksigen, ke seluruh bagian tubuh. Kemudian untuk pembuluh darah balik mengangkut banyak karbon dioksida dari hasil sisa metabolisme. Ya. Kemudian peredaran darah kecil, darah keluar dari jantung, ya, dari bilik kanan, kemudian melalui arteri pulmonalis, paru-paru, ya, pertukaran gas secara difusi antara O2 dengan CO2. Kemudian darah yang kaya O2 melalui vena pulmonalis ke serambi kiri jantung langsung menuju ke seluruh aliran darah yang ada di tubuh kita. Kemudian peredaran darah besar mengangkut darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta superior dan aorta inferior. Komponen darah, ada plasma darah, dan ada sel darah merah, eritrosit, leukosit, sel darah putihnya, trombosit, keping darah. Kemudian fungsinya darah yaitu sebagai transportasi oksigen dan zat makanan, kemudian melawan penyakit atau infeksi, membuang zat sampah, dan untuk kemampuan pembekuan darah. Kemudian jenis perdarahan, yang pertama itu perdarahan luar. Manakala darah yang keluar dari pembuluh darah itu yang rusak, itu sampai keluar tubuh, sampai di atas permukaan kulit. Terlihat jelas kasat mata, bukan ciri-ciri belaka. Kemudian kita lihat video ini sejenak.
Oke. Dari video tersebut, kira-kira jenis, kalau boleh saya bertanya ini, jenis perdarahannya tadi perdarahan apa gitu? Perdarahan terbuka atau luar. Perdarahan terbuka, oke. Lainnya? Ya, jenisnya perdarahan terbuka ya, perdarahan luar. Terus kemudian lainnya apa yang bisa kita pelajari dari video tersebut? Perdarahan pada arteri radialis. Arteri radialis, oke. Apalagi yang bisa kita ambil lagi? Cara penanganannya, Pak. Penata laksanaan atau penanganan pada luka. Penata laksanaan luka atau perdarahannya. Oke, apalagi? Nanti sangat erat kaitannya dengan prosedur dari tindakan. Apalagi? Masih ada, yuk. Resiko terjadinya shock hipovolemi karena darah yang keluar banyak. Oke, ya risiko hipovolemik. Ya, terus apalagi? Oke, tadi
luar biasa analisanya ya. Dari video tadi memang perdarahan jenisnya terbuka. Terus kemudian secara spesifik perdarahan terjadi di perdarahan arteri radialisnya. Karena perdarahan di arteri, maka proses menghentikan perdarahannya harus segera. Ya. Kenapa kok harus segera? Karena disitulah darah yang keluar sebenarnya banyak mengandung oksigen yang sedang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian tadi kita lihat pada saat proses penutupan luka, darah yang keluar seirama jantung. Kan muncrat, terus berhenti, muncrat, berhenti, gitu kan, seirama denyutan jantung. Nah, itu juga akan menimbulkan risiko terjadinya shock. Terus menghentikan perdarahannya, kasa pada saat ditempelkan di area luka yang pertama kali, maka kasa pertama sudah tidak pernah dilepas lagi. Kalau toh tadi ditambahkan kasa kedua, itu sifatnya adalah membantu proses penutupan blokade darah yang keluar sampai proses kasa ketiga, bahkan terakhir adalah penutupan secara menggulung. Penutupan cedera secara menggulung itu dengan membalut elastis. Nah, kemudian usai dilakukan tindakan penutupan dengan pembalut, apa yang harus dilakukan? Terus cek GSS-nya ya, gerakan sensasi sirkulasinya. Nah, ini penting. Ini penting dilakukan ketika perdarahan itu selesai dilakukan tindakan dengan harapan apakah penutupan luka terhadap perdarahan yang kita lakukan tadi bisa artinya bisa baik kepada penderitanya, ya berdampak baik. Artinya kalau ikatannya terlalu kuat kan tidak berdampak baik. Jadi kalau nyaman atau berdampak baik, maka selesai kegiatan tindakan harus segera load and go to hospital. Jadi langsung dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya. Kemudian jenis perdarahan dalam. Kalau tadi kan perdarahan terbuka, ini perdarahan dalam, maka ada ciri-ciri tertentu yang berkaitan dengan perdarahan dalam, yaitu hematom atau lebam pada area yang dicurigai mengalami trauma ataupun benturan. Benturan kan macam-macam, bisa dari benda tumpul. Kalau benda tajam kan risikonya pasti akan ada keluar darah, perdarahan terbuka. Tapi kalau benda tumpul, ya walaupun bisa berisiko juga perdarahan terbuka, tapi risikonya lebih kecil karena bendanya kan tumpul, tidak tajam. Kemudian pada perdarahan tertutup, ya, ada gejala-gejala yang harus diwaspadai. Bisa batuk darah segar, muntah darah hitam, bagian tubuh terlihat memar, kemudian dinding perut tegang, ya, dan rasa nyeri yang hebat, kemudian juga ada sesak nafas,
perlu juga diwaspadai riwayat benturan benda tumpul sebelumnya. Penanganannya untuk perdarahan tertutup, jaga jalan napasnya yang jelas, pasti ya, karena upaya first aid atau pertolongan pertama itu yang pertama adalah untuk menjaga sistem pernapasannya tetap terkontrol dengan baik. Kemudian beri oksigen bila ada, karena ini penting. Kebetulan kasus yang di video tadi, pasien kondisinya dalam kondisi sadar, sehingga pasien lebih nyaman untuk dipandu, dilakukan tindakan oleh tim penolong. Kemudian jaga suhu pasien semaksimal mungkin. Jika pasien mulai kedinginan, maka ya segera dilakukan upaya untuk mempertahankan suhu tubuh dengan memberi selimut ataupun jaket, kemudian merawat shock, ya, kemudian load and go to hospital. Nah, ini jenis perdarahannya. Tadi adalah perdarahan arteri. Kemudian kalau perdarahan vena sifatnya mengalir, darahnya tidak seirama jantung, mengalir saja. Kemudian perdarahan kapiler itu biasanya yang tampak kasat mata adalah cairan bening dulu, baru lambat laun dia akan memerah cairannya, karena darah yang keluarkan dari pembuluh darah kapiler atau pembuluh darah rambut, sehingga proses keluarnya darah itu secara perlahan. Nah, ini lebih jelasnya untuk video perdarahan arteri. Penampakannya. Nah. Nah, itu contoh keluarnya darah yang bersifat atau jenisnya perdarahan arteri. Nah, ini kontrol perdarahan kita bisa kenali dengan TET atau ya, ditekan langsung, tutup. Ya, tadi sudah dilakukan seperti yang dicontohkan di video. Kemudian meninggikan, jadi meninggikan bagian yang berdarah dari posisi jantung korban. Kemudian tekan pada titik tekan. Kalau di arteri radialis maka titik tekannya bisa di dekat siku atau di brachialisnya. Ketiak. Sehingga upaya untuk mempercepat proses menghentikan perdarahan itu semakin bagus. Kemudian perdarahan shock, ya, tekan langsung tadi, kemudian ditinggikan, ya, langsung, kemudian yang ini nomor 2 tinggikan, elevasi. Elevasi ini
posisi di sini, sedangkan jantung posisi di bawah. Sehingga di sini sudah lebih dari cukup untuk proses meninggikan. Kemudian tekan pada titik tekannya, ya, di sini, di brachialisnya. Nah, kalau di bagian kaki, ya di pangkal paha, femoralisnya. Dan kalau di kepala ya jangan terus nanti proses menekan titik tekannya di karotis komunisnya sama dengan mencekik nantinya. Jadi tidak perlu. Oke. Kemudian shock. Shock itu adalah kegagalan sistem sirkulasi untuk memberikan darah yang mengandung O2 ke seluruh tubuh, ke bagian tubuh yang penting. Itu shock. Jadi kalau sistemnya gagal, otomatis maka tanda-tanda shock itu akan muncul seperti yang tadi disampaikan. Ya, suhu tubuhnya akan menurun. Kemudian lagi apa kira-kira? Selain suhu tubuh menurun, mata mulai berkunang-kunang. Kesadarannya mulai menurun. Itu indikasi terjadinya shock. Penyebabnya tentu karena kegagalan jantung memompa darah. Karena pada bagian tertentu yang luka atau cedera, itu darah keluar dalam jumlah besar. Sehingga ada pelebaran pembuluh darah yang luas, mengalami dilatasi. Berkaitan dengan trauma, ini prosedur aja, prosedur. Silakan disikapi. Jadi normalnya darah itu kalau tidak ada perdarahan sama sekali, nah, kondisi jantung juga bekerja dengan normal. Kalau darah hilang darah 1 liter saja, maka jantung sudah tidak bekerja dengan normal. Kalau toh nanti terjadi pelebaran pembuluh darah, maka sifatnya hanya mengisi kekosongan sesaat. Tetapi di bagian jantung mulai bekerja tidak normal. Demikian juga pada posisi seperti ini. Pemompaan jantung sudah mulai melemah. Ya. Sementara kan darah masih bisa teratasi di 5 kantong. Ini gambaran sederhana. Oke, mari kita saksikan kasus yang ini. Perdarahan besar. Putuskan aliran listriknya yang menjadi penyebab. Korban masih sadar, masih bisa ditanya. Penolong memanggil bantuan, melaporkan ada ya, pasien diterlentangkan, ditenangkan.
Manakala sarung tangannya robek, saat itu juga harus ganti. Dilakukan penilaian secara palpasi. Karena tim penolong tidak tahu mekanisme kejadiannya tadi bagaimana, sehingga untuk pemasangan tourniquet untuk relawan tidak direkomendasikan untuk dilakukan dalam tindakan ini, karena perlakuan ini adalah untuk tenaga medis yang betul-betul sudah expert. Nah, setelah dilakukan penutupan, tutup, ya, langsung ditutup, diikat, load and go to hospital. Jadi sampai sini tanpa dilakukan tourniquet, teman-teman yang bisa dilakukan adalah menutup lukanya, kemudian dibalut, bawa ke tempat rujukan atau fasilitas kesehatan. Bisa dipahami ya ini. Nah, ini tanda-tanda shock tadi. Nah, nafas itu bisa cepat, bisa lemah. Dangkal dan cepat, nadinya cepat dan lemah. Bisa kulitnya pucat, dingin, lembab. Kemudian wajahnya juga bisa pucat. Mungkin bisa terjadi cyanosis. Dan mata menerawang, pupil dilatasi, lebar. Contoh kasus terjadi perdarahan yang lebar atau yang besar, perdarahan besar. Ya. Kemudian penanganan shock, tentu tadi mengawasi jalan nafasnya, beri oksigen bila ada, hentikan perdarahan, ya, sesuai prosedur yang bisa kita lakukan semampu mungkin, dan nggak perlu takut. Yang jelas kalau kita sudah menggunakan APD, saudara tidak perlu takut melakukan tindakan yang berkaitan dengan penanganannya, ya. Jadi kalau sudah menggunakan APD, yakin bisa, yakin mampu. Nggak ada pertolongan pertama yang salah manakala itu sudah dilakukan dan berhasil menyelamatkan pasien. Itu kunci. Jadi jangan pernah terus ragu-ragu. Karena ragu-ragu berarti sudah awal dari gagal melakukan tindakan pertolongan. Yang salah itu yang hanya melihat, menonton, memotret, mengupload di medsos. Itu salah. Mayoritas masyarakat kita kan masih seperti itu. Jadi kalau ada musibah seolah-olah dia jagoan, ya. Seolah-olah dia yang penolong, dia menyebarluaskan ke medsos, dia melupakan sisi etika, sisi psikologis korban dan keluarga korban. Itu yang terpenting.
Jadi biasakan ketika ada musibah seperti itu, kalau toh kita mendokumentasi adalah untuk kepentingan internal kita, untuk proses belajar, untuk proses memberikan kesaksian di kepolisian, dan lain sebagainya, ya. Mempertahankan suhu tubuh tadi sudah dicontohkan, diberi selimut, walaupun hanya satu sisi, setidaknya ada rasa nyaman dan merawat lukanya, ya. Ini proses-proses menangani shock. Jadi kalau korbannya masih merespon, itu justru sebenarnya adalah enak, karena itu adalah kesempatan emas kita menggali mekanisme kejadian yang menimpa dia. Kalau pasien tidak respon, kita harus melakukan palpasi, melakukan ekspos pakaian korban, dan seterusnya. Oke, mungkin itu yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan perdarahan dan shock. Ada yang perlu ditanyakan? Saya kembalikan ke moderator dulu. Mohon izin bertanya, Bapak. Ya. Bagaimana kalau seandainya itu perdarahannya ada di kepala? Sebentar. Bagaimana? Terputus-putus. Bagaimana kalau seandainya ada perdarahan di kepala, penanganannya bagaimana? Oke. Sekarang saya tanya dulu, perdarahan di kepalanya di sisi mana? Misalnya di dahi saya atau di kepala atas? Kepala atas bagian belakang, Pak. Atas bagian belakang. Oke. Saudara mengenal mitela kan? Mitela, tahu kan mitelanya? Iya, tahu. Mitela. Jadi mitela itu dilipat jadi lipatan 4. Jadi lipatan 4, bukan lipatan 8. Kalau lipatan 8 kan kurang lebih hanya 3 jari saya. 3 jari saya lebar. Tapi kalau lipatan 4 kurang lebih segini. Nah, kalau kita sudah bisa memastikan lebarnya cedera yang ada di kepala itu seberapa panjang, seberapa dalam, ya, maka kita bersihkan dulu pakai air. Bersihkan pakai air dengan cara, kalau korbannya sadar, ya, ini saya bicara korban sadar dulu. Jadi kalau korbannya sadar, kita suruh duduk, kita suruh menunduk, baru kita bersihkan pakai air bersih, air mineral, ya, atau air mengalir lah, intinya itu. Nah, kemudian setelah itu mitela yang kita pakai lipat 8 ataupun 4, kita lipat kecil jadi tebal gitu ya, jadi menebal atau memendek kurang lebih sepanjang telapak jari kita gitu ya, jadi diperpendek. Nah, kemudian kita tutupkan. Baru mitela yang satunya, jadi butuh 2 mitela. Mitela yang satunya pakai lipatan tepi, buat seperti udeng di kepala. Nah, kalau korbannya masih sadar, maka korban yang masih sadar itu silahkan diminta bantuannya untuk memegang pembalut mitela yang menjadi penutup tebal tadi di bagian luka. Kemudian baru ditarikan udang pada bagian sisi mitela yang lainnya di bagian kepala. Gitu ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Lainnya, apakah nggak bisa diperlakukan dengan pembalut gulung? Bisa. Ya, bisa. Tetap bisa. Jadi kalau kita adanya mitela, bisa pakai mitela. Kalau adanya pembalut gulung, pakai pembalut gulung. Nah, persoalan di lapangan itu mengindikasikan begini. Jadi mayoritas
semua kejadian di lapangan itu pasti dihadapkan pada situasi miskin peralatan atau krisis alat dan media. Nah, bagaimana kalau kita menghadapi situasi seperti itu? Karena namanya saja first aid. Sekalipun seorang dokter, seorang perawat, kalau dihadapkan pada krisis alat, pasti ada pilihan. Apa yang harus saya gunakan? Misalnya di rumah. Sementara di kotak PP kita terjadi kekosongan media yang kita butuhkan. Apa yang bisa digunakan? Kira-kira apa? Kalau misalkan menggunakan mitela itu kita bisa memakai kerudung. Ya, oke. Apalagi selain kerudung? Mungkin bisa juga kain taplak, Pak. Ya, kain taplak. Oke. Ya. Jadi alternatif itu yang perlu dipikirkan pada saat kita berada di lapangan. Jadi jangan minta, oh saya diajari pakai mitela. Oh saya diajari pakai pembalut gulung. Manakala nggak ada, bingung. Justru yang dipikirkan adalah pada saat kita krisis alat, krisis media, maka kita masih bisa menolong orang, bisa menyelamatkan nyawa dia. Itu yang terpenting. Jadi yang pertolongan pertama kita di PMI itu sekarang pola pendidikannya sudah mulai bergeser. Ya, jadi kita dihadapkan pada situasi yang realistis di lapangan bagaimana? Situasinya pasti krisis alat. Jadi good pendapatnya bisa menggunakan kerudung asal selama kerudungnya masih bukan kerudung bekas yang habis dipakai. Apakah tidak boleh Pak pakai kerudung yang sedang dipakai? Kerudung bekas yang dipakai. Ya boleh saja, tidak masalah. Selama itu masih bisa mampu membantu menyelamatkan. Toh nanti begitu dirujuk dibawa ke rumah sakit pasti tetap akan dibuka. Papangan sifatnya sementara. Jadi silahkan Pak gunakan media yang dianggap bersih. Ya, bisa taplak meja, bisa kain kerudung, bisa peralatan media yang lain atau kain lain yang dianggap bersih. Ini menjadi hal yang positif supaya teman-teman nanti walaupun teman-teman ini adalah calon perawat, kalau dihadapkan pada posisi krisis alat bagaimana? Tapi jawabannya luar biasa. Oke, mungkin masih ada lagi yang mau bertanya? Baik, untuk teman-teman, apakah ada yang ditanyakan sebelum melanjutkan materinya? Ya, izin bertanya Pak Anton. Oh ya, siap. Perkenalkan saya ingin bertanya satu pertanyaan, yaitu biasanya kalau misalnya ada orang atau korban itu jatuh dari ketinggian atau misalnya kecelakaan juga, itu ada perdarahan yang keluar melalui telinga. Untuk pertolongan pertama dan penanganan kasus tersebut itu seperti apa Pak Anton? Terima kasih. Oke. Kalau jatuh dari ketinggian, yang saya bahas pertama adalah jatuh dari ketinggian. Ketinggiannya sekarang berapa meter? Kan gitu. Sehingga harus jelas. Nanti ketinggiannya 10 meter jatuh. Keluar darah dari telinga. Dan secara medis pasti gegar otak. Pasti perdarahan ada di sekitar rongga kepala. Kalau saya jadi tim rescue yang dipanggil oleh masyarakat yang terdampak, masyarakat yang menemukan korban, saya cukup membawa kantong jenazah. Saya cukup membawa kantong jenazah, pasti mati. Secara medis, ya, artinya secara hitung-hitungan keilmuan yang dipelajari. Orang jatuh dalam ketinggian 10 meter,
itu resikonya adalah mati. Apalagi kita juga nggak tahu mekanisme kejadiannya pada saat dia terjatuh. Ya, yang jatuh itu yang terbentur dulu itu apa? Kepala atau tubuh atau jatuhnya memang terlentang atau jatuhnya tengkurap atau jatuhnya posisi berdiri. Maka dampak atau risiko yang ditimbulkan juga akan beda-beda. Gitu ya. Nah, manakala terjadi beneran, ya, karena korban kasus kecelakaan lalu lintas, maka benturan pada organ kepala itu pasti hebat. Jadi kalau sudah keluar darah dari telinga, ya, telinga, pasti perdarahan pada rongga kepala. Tapi kalau darah yang keluar dari mulut atau hidung belum tentu. Belum tentu perdarahannya kemudian cara pertolongannya sekarang. Kalau korban begitu kita cek masih ada tanda-tanda kehidupan, sudah nggak usah ribet dengan proses menutup darahnya. Ya, dipalpasi sebentar, tidak ada cedera yang mengikuti yang lainnya, load and go to hospital. Asal kalau saudara yang load and go to hospital sendiri, maka pastikan pada saat mengevakuasi itu korban tidak ada cedera yang menyertai lagi. Pastikan itu. Kemudian evakuasinya betul-betul standar, betul-betul jangan asal angkat dan angkut, sehingga menyebabkan korban kalau kita asal angkat dan angkut, pada saat kita tidak melakukan palpasi, ternyata di situ ada cedera patah tulang, maka risiko patah tulangnya akan bisa bertambah parah. Hanya pastikan cara mengevakuasi, memindahkan korban itu baik dan benar. Itu ya. Mungkin itu Mbak yang bisa saya sampaikan, saya jawab dari pertanyaan kedua. Masih ada lagi? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi untuk teman-teman? Mungkin kalau tidak ada bisa dilanjutkan untuk materi, Pak. Ya. Oke. Saya mau izin hentikan share screen yang pertama. Sebentar ya. Baik, Bapak, untuk waktunya kurang 20 menit. Ya. Oke. Nggak apa-apa, singkat aja, kan luka bakar singkat. Baik, Pak.
tadi anu ya, kedaruratan medis juga ya. Iya Bapak, setelah luka bakar dan shock di jam 9.30 ada kedaruratan medis. 9.30. Saya share screen. Ya, sudah ya, nampak ya. Sudah Bapak. Sudah, Pak. Oke. Untuk luka bakar, ya, penyebab luka bakar itu ada 4, bisa panas, bisa cairan kimia, zat kimia, bisa karena arus listrik, bisa karena sebuah radiasi. Karena waktu kita tinggal 20 menit ya, jadi kita sedikit ngebut. Nah, kemudian pembagian luka bakar. Untuk luka bakar derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Ini kondisi kulit kita. Kondisi kulit kita. Dan first degree, ya. Luka bakar derajat 1. Hanya sampai di kulit ari saja. Walaupun sampai kulit ari tetap namanya luka bakar, tetap panas. Tetap panas. Nah, ini salah satu ciri derajat 1. Kemudian ini juga derajat 1, kayak melepuh. Ini melepuh saja. Jadi seperti ini hanya kulit arinya saja yang rusak. Derajat 2, ya, sudah sampai ke epidermisnya. Nah, ini melepuhnya sudah ada cairan-cairan. Ini bahkan sampai terkelupas. Ini karena cairan zat kimia. Nah, derajat 3 itu sampai gosong. Ya. Barat sate nggak kena di tangan. Ya. Nih, jadi derajat 3 itu sudah sampai ke bagian bawah epidermis, bahkan bisa sampai menjangkau tulang. Ya. Ini ada yang sampai gosong. Nah, sudah derajat 3. Ya.
Nah, sekarang pertanyaan saya. Ini karena sengatan listrik, walaupun petugas listrik, karena tidak memperhatikan safety first, dia bisa menghantarkan listrik dan meledak bersama orangnya. Nah, ini pada saat dievakuasi bisa ini sudah hancur. Oke. Perhitungan rule of nine. Nah, ini. Jadi kepala semuanya 9%. Yang 1% hanya kemaluan saja. Jadi kalau tungkai depan sebelah kanan saja itu 9%, kiri kanan ya. Artinya kanan depan, kanan depan 9%, kiri depan 9%, kiri belakang 9%, kanan belakang 9%. Nah, sedangkan untuk lengan kalau kita berdiri biasa, telapak tangan kita menghadap ke depan itu kan berdiri secara anatomis. Secara anatomis maka sisi tangan bagian belakang ya, itu 4,5. Kalau dua sisi berarti 9. Demikian juga sebaliknya bagian depan. Sehingga semuanya satu tangan adalah 9%. Tangan kanan 9%, tangan kiri 9%. Kemudian punggung, kemudian pinggang. Ini kan 18 ya, 18. Nah, ini dada sama perut, gampangannya begitu ya. Ini 18 itu atas bawah. Nah, demikian juga yang 18% ini adalah atas bawah. Nah, kemudian untuk anak-anak ini perhitungannya ya. Jadi tungkainya langsung 14. Kemudian lengan, satu lengan itu 9, 18, kepala terhitung 18 semuanya. Jadi kepala belakang 18, kepala depan 8, kepala belakang 9%, kepala depan 9%, sehingga semuanya total 18. Beda dengan orang dewasa. Oke. Itu. Kemudian ini perhitungan derajatnya. Penanganannya sekarang. Kita bicara penanganan. Nah, langsung kita diskusi kasus luka bakar. Rekan-rekan pada saat menemukan kasus di lapangan, misalnya korban luka bakar, apa selalu melihat derajat? Apa selalu melihat derajat? Mohon bisa dijawab 1-2 orang. Tidak. Nah, karena tidak, maka yang kita lihat adalah status bagaimana pada saat kita di lapangan itu area yang terbakar itu seberapa luas, kan begitu. Nah, karena status area luasnya cedera itulah yang kita lihat, maka saat itu yang kita harus pastikan adalah penyebabnya. Kenapa kok penyebabnya? Ingat, kalau itu disebabkan listrik, kita tanpa melihat situasi, kita pegang tubuh korban, maka kita juga akan tersengat aliran listriknya. Sehingga pastikan penyebabnya yang berikutnya. Jadi aman situasi, pastikan penyebabnya apa, oh arus listrik. Maka matikan sumber arus listriknya. Baru setelah mati sumber arus listriknya, kita pastikan
kita pastikan korbannya aman dan bisa kita lakukan tindakan pertolongan. Misalnya kalau sengatannya itu lukanya luas, pastikan dan tidak ada perdarahan ya, tidak ada perdarahan, maka boleh kita langsung tutup tanpa dibersihkan dengan alat, dengan cairan pembersih luka. Jadi langsung ditutup saja supaya tidak terkontaminasi dengan udara bebas, baru load and go to hospital. Karena penentuan derajat 1, 2, 3-nya nanti pada saat di rumah sakit. Kita di lapangan adalah sifatnya melakukan tindakan penyelamatan terhadap korban. Itu yang terpenting. Kemudian manakala penyebabnya itu bukan listrik, api, gitu, maka kita harus pastikan apinya dipadamkan. Dipadamkan. Nah, ini sharing pengalaman. Saya punya saudara kebetulan waktu di dapur bermain api, lupa kalau rambutnya panjang. Begitu rambutnya tersambar api, maka terbakar. Pasti yang kita lihat saat itu adalah kepanikan. Bagaimana cara mematikannya, kan begitu. Nah, bagi sosok perempuan yang ada di sekitar, pasti dia akan teriak-teriak, pasti akan kebingungan. Makanya ketika kita menghadapi situasi seperti itu, kita harus tenang. Nah, caranya, misalnya, kalau ini kan penyebabnya api, bukan listrik. Bukan listrik, maka ambillah kain seadanya, basahi, langsung tutupkan pada bagian kepala yang terbakar. Sebelum api itu menjalar lebih luas lagi. Nah, setelah itu amati apakah ada bagian yang terluka akibat sesuatu yang membakar tadi. Nah, itu pengalaman. Jadi saat itu dimatikan, ambil kain basah, kain kering kita basahi di bak mandi, baru kita dekatkan, tutupkan bagian yang basah tadi, kain yang basah tadi ke bagian yang membakar tubuh korban. Itu sharing pengalaman. Dan itu alhamdulillah mampu menyelamatkan. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan berkaitan luka bakar? Nah, karena kemarin perintahnya ini kejar-kejaran waktu ini. Ya, disuruh memberikan materi 3. Oke, ada yang ditanyakan? Berkaitan luka bakar? Halo. Apa ada yang ditanyakan teman-teman mengenai luka bakar? Kayaknya belum ada, Pak. Bisa dilanjutkan? Ya, kalau luka bakar sih relatif memang jarang kasusnya. Cuma kan kita tetap perlu waspada. Jadi kata kuncinya memang di penyebabnya. Jadi kalau penyebabnya zat kimia misalnya, ada zat kimia yang tidak boleh dibersihkan pakai air. Ada zat kimia yang tidak boleh dibersihkan pakai air. Atau kemudian membersihkan harus pakai apa? Ya pembersih kering. Yang penting jangan pakai air. Kemudian ada lagi penyebab yang lain, radiasi. Bagaimana kalau radiasinya radiasi nuklir? Ini kan sudah harus melibatkan tim ahli, sehingga tidak mungkin selevel KSR, selevel TSR, PNI yang tidak mempunyai peralatan
di bidang ini gitu. Sehingga kita harus koordinasinya dengan badan tertentu yang berkaitan ya. Terus kemudian kalau luka bakarnya sifatnya biasa, kita bisa langsung tutup pakai kain steril, ya, tutup lukanya, blood and go to hospital. Intinya itu. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan yang materi luka bakar kan hampir sama sebenarnya dengan kasus perdarahan ataupun shock. Itu saya beralih ke materi kejurutan medis. Oke. Kedaruratan medis kita sampai jam berapa, Mbak Berlin? Sampai jam 10.15, Pak. Oh, jam 10.15 ya. Nggih. Oke. Kedaruratan medis. Ini kita akan menjelaskan tentang kedaruratan medis. Kedaruratan medis, kemudian beberapa gejala dan tandanya, kemudian pertolongan pertamanya. Ini kedaruratan medis. Jadi semua yang dialami korban yang tidak tergolong dalam sebuah kasus kecelakaan atau ruda paksa atau kasus trauma. Jadi kasusnya sifatnya non trauma, ini masuk kategori kelompok kedaruratan medis. Secara umum bagi 4 hal, jadi gangguan jantung dan pernapasan, kemudian gangguan kesadaran dan gangguan perubahan kesadaran, gangguan perubahan lingkungan, kemudian 4 keracunan. Saya pikir yang untuk gangguan jantung dan pernapasan sudah dibahas di CPR ya kemarin. Iya Pak, sudah. Ya. Oke, kita lanjut ke bagian kedua ya. Secara umum gejala kedaruratan medis itu orang biasanya mengalami demam, orang biasanya mengalami nyeri, mual, bahkan muntah-muntah, kemudian buang air kecil itu secara berlebihan, seringkali beser istilahnya arek Malang. Ya. Kemudian pusing, perasaannya mau pingsan, siang hari banyak bintang, ya kan? Seolah-olah merasa seperti mau kiamat saja. Ya. Kemudian sesak atau merasa sukar bernafas, rasa haus atau lapar yang berlebihan, rasa aneh pada mulut, mungkin pahit, atau mungkin ada rasa-rasa lain yang tidak nyaman seperti biasanya. Itu tanda secara umum.
Kemudian tanda-tanda secara umum yang berkaitan dengan status mental, biasanya korban mengalami tidak sadar atau bahkan bingung. Kemudian perubahan irama jantung, nadi cepat atau sangat lambat, ya, bahkan tidak teratur, lemah atau sangat kuat. Kemudian perubahan pernafasannya, irama dan kualitas warna pada selaput lendir, pucat, kebiru-biruan atau terlalu merah. Ini berkaitan perubahan pernafasan. Jadi kulitnya itu bisa pucat atau kebiru-biruan. Kalau kebiru-biruan ya ada indikasi dia sudah mengalami shock atau terlalu merah. Kemudian perubahan pada warna kulit, biru ini, ya. Pada kulit juga bisa dirasakan suhunya panas atau dingin, kelembapannya, keringatnya berlebih atau tidak. Biasanya kan keluar keringat dingin itu indikasi dia mengalami kedaruratan medis. Sangat kering, termasuk perubahan warna pada selaput lendir, pucat, kebiruan, dan warna. Kemudian manik matanya sangat lebar atau sangat kecil atau sebaliknya. Khas internet trouble. Halo. Iya, Bapak. Ya. Ya. Jadi ya tadi makanya di layar saya ada internet unstabilis. Kemudian manik mata sangat lebar atau sangat kecil, ya. Kemudian bau mulut dan hidungnya itu terasa khas. Kemudian aktivitas otot, ya, misalnya kejang atau kelumpuhan. Kemudian mengalami gangguan saluran cerna, mual, muntah, dan diare. Kemudian 9, ada tanda-tanda lain yang mungkin seharusnya tidak ada, yang tidak biasa dalam kondisi normal. Oke, gangguan jantung tidak perlu saya bahas karena kemarin sudah dibahas di CPR. Kemudian gejala dan tanda serangan jantung juga sudah. Manakala kapan kita harus melakukan CPR, kapan kita tidak perlu CPR. Jadi kemarin saya yakin sudah dibahas dikupas tuntas oleh Mas Bayu. CPR, oke. Kita ke pingsan. Orang pingsan kan macam-macam penyebabnya. Ada orang pingsan itu penyebab lebih kepada emosional diri, ya. Tapi kalau kita bicara secara medis, maka pingsan ini terjadi karena peredaran darah yang menuju ke otak ini berkurang drastis. Ketika O2 yang dibawa menuju otak itu berkurang, otomatis, ya, orang menjadi secara mental berpikirnya menjadi melemah, kemudian tingkat kesadaran juga akan menurun, kemudian rasa kantuk yang hebat. Sebenarnya yang terjadi, emosi yang hebat itu berada dalam ruangan yang penuh orang tanpa udara, seolah-olah seperti itu. Oke, lapar, akhirnya seolah-olah banyak mengeluarkan tenaga, akhirnya dia tidak sadarkan diri, sinkop, pingsan, ya macam-macam penyebabnya. Bisa karena sengatan panas pada saat upacara, belum makan, matanya sudah berkunang-kunang, akhirnya emosional diri, bukan sifatnya histeria, ya, bukan sifatnya histeria. Emosional diri itu tidak bisa tertahankan, akhirnya hilang kesadaran. Ini menangani korban. Jadi ketika ibu hamil ini yang saya angkat bersama Mas Bayu,
saat siaga kesehatan di kampanye partainya presiden kala itu, ini istrinya dituntun oleh suaminya. Semula masih kuat jalan. Lama-lama sempoyongan tidak kuat, akhirnya saya gotong bersama Mas Bayu berdua. Ini ibu hamil. Digotong kemana? Ya, ke tempat yang lebih nyaman. Artinya dibawa ke ambulan. Di sana sudah kita siapkan oksigen portable, kemudian kita cari tahu kenapa sampai dia seperti itu. Suaminya yang mendampingi kita tanya, karena istrinya kan belum sadar. Apa biasa sering seperti itu dan sebagainya, ini kita gali informasinya. Sehingga ketika di dalam ambulan langsung kita beri tindakan pemberian oksigen terapi supaya cepat pulih. Alhamdulillah nggak berselang waktu 10, nggak sampai 10 menit korban sudah mulai sadarkan diri. Gejala dan tandanya itu pasti punya perasaan limbung, ya. Pandangan berkunang-kunang atau siang hari banyak bintang. Sama dengan saudara, kalau ini siang tapi kok mata saya banyak melihat bintang, itu berarti tanda-tanda menjelang pingsan. Kemudian telinga berdenging, tahu-tahu tiba-tiba seperti kita mendengar bunyi dengingan yang keras. Kemudian gejala dan tanda yang lain adalah lemas, keluar keringat dingin, menguap berkali-kali. Nah, menguap indikasi berarti suplai oksigen menuju otak ini menurun. Kemudian dapat menjadi tidak ada respon manakala korban itu sudah terlanjur tidak sadarkan diri. Kemudian denyut nadinya melambat. Penata laksanaannya, baringkan penderita, tunggal ditinggikan, dan rata-rata biasanya bed tempat tidur di UKS ataupun di markas adik-adik di KSR itu posisi tempat tidur pasti mepet dengan tembok, sehingga pada saat meletakkan korban upayakan kaki yang dekat dengan tembok supaya kaki bisa disandarkan, supaya tidak bingung mencarikan alat yang bisa meninggikan posisi kaki. Masa kita harus pegang meninggikan kakinya pasien terus? Tidak mungkin. Kita cari yang praktis. Kemudian hindari pemakaian bantal. Longgarkan bagian pakaian yang mengikat. Usahakan penderita menghirup udara segar. Jangan sampai banyak penonton. Beri selimut manakala suhu tubuhnya dingin. Kan bisa kita raba, kita pegang. Kemudian apakah ada cedera yang menyertai? Kalau dia sudah terlanjur jatuh, kalau jatuhnya di rumput sih masih enak, atau jatuhnya masih membentur ke badan temannya di sampingnya atau di depannya atau di belakangnya, pasti tidak akan ada cedera yang mengikuti. Tapi kalau begitu peserta upacara, misalnya peserta upacara itu terjatuh, dia baris di depan, jatuhnya langsung ke arah depan, langsung tersungkur membentur bagian lapangan yang keras. Nah, ini berarti kasusnya menjadi dua. Kasus medis disertai trauma. Kebiasaan di dalam penata laksanaan itu banyak, misalnya korban pingsan pada saat
dilakukan tindakan, orang cenderung memberi minum ya. Saya bilang memberi minum. Harusnya tidak boleh memberi minum. Kenapa kalau tidak boleh memberi minum? Ada yang tahu? Beresiko tersedak, Pak. Oke, berisiko tersedak. Tuh. Jadi sebaiknya kapan kita memberi minumnya? Kita tanya, kamu mau minum? Mbaknya mau minum? Masnya mau minum? Ya, kalau minum bisa duduk, nah, kita pandu. Kita pandu saja. Bisa duduk sendiri? Biarkan dia duduk sendiri. Coba pegang botol ini. Kalau megang botol sudah terjatuh, jangan diberi minum. Biarkan sampai kesadarannya pulih dengan sempurna. Ini menjadi penting. Ya, ini menjadi hal penting. Jadi upayakan memang menangani korban pingsan ini pasien yang kita tangani, ya, ini diberi minum manis. Minum manis. Asal korban tidak ada indikasi diabetes, karena dengan minum manis rata-rata nutrisi yang masuk itu akan lebih cepat membantu memulihkan kondisinya. Kemudian paparan panas, kram panas, terjadi akibat kehilangan garam tubuh yang berlebihan melalui keringat. Jika otot akan kejang serta nyeri, ini biasanya sering terjadi di bagian tungkai ataupun perut karena kelelahan. Dan akan merasa mual, akan bisa menyebabkan pingsan. Penata laksananya, bandingkan penderita di tempat yang teduh, yang nyaman, yang sejuk. Kemudian ingat tetap beri minum bila perlu. Dicampur sedikit garam atau membuat larutan seperti larutan apa namanya? Sampai lupa saya. Oralit itu, Pak. Oralit, ya betul. sama seperti larutan oralit. Ya. Apakah harus oralit? Ya tidak harus. Kan banyak sekarang minuman yang berion. Boleh. Kemudian baru dirujuk ke fasilitas kesehatan. Itu yang penting. Nah, di sini kan dibandingkan penderitanya. Ternyata penderita ini mengalami kram pada bagian tungkai betis belakangnya. Yang seringkali terjadi seperti itu. Kira-kira bagaimana menurut saudara cara menangani? Satu pertanyaan dari saya. Sebelum saya ditanya ini. Anda apa-apa. Ada yang berkenan menjawab? Halo? Halo, saudara? Halo? Pertanyaannya bisa diulangi, Kak? Oh ya, putus-putus ya? Iya. Jadi gini, misalnya gini, ada korban kena kram panas, tersengat, paparan panas. Kemudian dia mengalami kejang otot pada betis belakangnya. Bagaimana cara tindakan pertolongannya kira-kira? Bisa didengar? Halo? Halo?
Gimana teman-teman, bisa kedengaran? Bisa. Ada yang pernah mengalami? Tidak, Pak. Oh tidak pernah. Jadi gini wes, tidak apa-apa kan, berarti kan saya harus menjelaskan kalau tidak pernah menemukan. Jadi kalau misalnya orang long march hanya sifatnya berjalan, tapi durasi namanya saja long march, jalan jauh. Karena durasi yang panjang itu otomatis kan keringat keluar banyak. Ketika terjadi dehidrasi, maka nutrisi yang di kapiler itu akan tidak tercukupi. Nah, ketika nutrisi yang di kapiler tidak tercukupi, maka terjadilah kram atau kejang otot. Misalnya kejang otot pada bagian betis belakangnya. Dia harus diistirahatkan, tidak boleh disuruh langsung terus berjalan. Berisiko. Nah, sehingga ketika seperti itu, maka otomatis korban kita relaksasi pada betis bagian belakangnya. Merelaksasinya itu istilahnya kalau di physical therapy itu di shaking, digoncang-goncang di bagian ototnya, dilemaskan. Kemudian berilah minuman yang sifatnya seperti oralit. Bisa minuman-minuman yang berion kan banyak. Saya tidak perlu sebut merek. Jadi saudara bisa mengenal itu. Nah, atau kalau tidak ada minuman yang berion, berikan minuman yang sifatnya manis. Supaya bisa cepat berubah jadi kalor. Oke. Nah, dari sinilah misalnya dia disuruh istirahat sejenak, maka lambat laun posisi bagian otot yang kejang itu akan mengendur. Ya, tentu bisa dipercepat proses mengendurnya ini dengan cara di-shaking, direlaksasi tadi. Orang dalam kondisi seperti itu biasanya akan cenderung panik. Panik itu dia akan melawan. Emosional dirinya akan melawan kondisi tubuh yang sedang tidak nyaman. Nah, ini yang harus ditenangkan. Maka ditenangkanlah kondisi psikologis korban supaya tidak berlarut-larut dalam kondisi yang tidak nyaman. Jadi harus ditenangkan, baru kemudian direlaksasi, di-shaking, kemudian diberi asupan nutrisi yang cukup supaya cepat pulih. Jadi cukup seperti itu saja. Dirujuk ke fasilitas kesehatan manakala korbannya sampai tidak sadarkan diri. Kemudian ada kelelahan panas atau exhaustion. Head exhaustion. Ini terjadi karena kondisi yang tidak fit pada saat melakukan aktivitas di lingkungan yang suhu udaranya relatif tinggi. Sehingga menyebabkan aliran darah terganggu. Hilangnya cairan dan elektrolit melalui keringat yang cukup besar. Jadi kalau keringat yang keluar Mohon maaf teman-teman, kayaknya Pak Antoni lagi susah sinyal. Tunggu sebentar ya. Siap, Mbak. Oke.